semuanya, perkenalkan nama aku Yasina Citra Dwi Kurniasari, NIM aku 11522200328. Di sini aku akan menjelaskan tema yang berjudul Feminisme Liberal, Marxis sama Klasik yang diampu Bu Dia Puspitasari, Sosio, MSI, MIKOM. Berikut penjelasannya. Komunikasi gender bukan sekedar bagaimana laki-laki dan perempuan berbicara, melainkan sebuah kajian mendalam tentang bagaimana perbedaan peran, identitas, dan relasi gender dibentuk, serta dipertahankan melalui proses komunikasi. Dalam hal ini, media massa, bahasa, dan simbol-simbol visual memegang peran yang sangat besar. Media seringkali menjadi alat yang melestarikan pandangan stereotip tentang perempuan dan laki-laki. Oleh karena itu, feminisme hadir sebagai kerangka teori kritis. Tujuannya adalah untuk menangkap ketidakadilan tersebut, khususnya bagaimana perempuan sering dimarginalkan dalam berbagai bentuk komunikasi, mulai dari jurnalisme, iklan, hingga interaksi di media sosial. Feminisme liberal adalah perjuangan menuntut hak dan kesempatan yang setara antara perempuan dan laki-laki. Menganut aliran ini percaya bahwa ketimpangan gender terjadi karena adanya hambatan hukum dan kurangnya akses pendidikan. Jika ditarik ke dalam konteks komunikasi dan media, feminisme liberal sangat menekankan pentingnya representasi yang setara. Mereka menuntut agar perempuan tidak dijadikan objek berita, tetapi juga objek yang aktif. Feminisme Marxis, sesuai namanya, aliran ini melihat penindasan perempuan tidak bisa dipisahkan dari sistem kapitalisme dan relasi kelas. Perempuan seringkali ditempatkan dalam posisi yang tidak menguntungkan secara ekonomi, baik sebagai tenaga murah maupun sebagai target pasar. Dalam perspektif komunikasi feminisme Marxis, mengkritik media sebagai industri kapitalis yang memodifikasi atau mendagangkan tubuh dan citra perempuan demi keuntungan. Standar kecantikan yang tidak realitas diproduksi secara masif oleh media bukan tanpa alasan, melainkan menciptakan rasa tidak aman atau insecure pada perempuan, sehingga mereka terdorong untuk terus mengkonsumsi produk-produk kecantikan demi memenuhi standar tersebut. Feminisme radikal berbeda pandangan liberal yang fokus pada regulasi. Feminisme radikal melihat masalahnya jauh lebih dalam, yaitu pada sistem patriarki. Patriarki dianggap sebagai akar utama penindasan yang bekerja melalui kontrol laki-laki atas tubuh, seksualitas, dan peran sosial perempuan. Dalam dunia komunikasi dan media, feminisme radikal sangat kritis terhadap praktis objektifikasi. Mereka menyoroti bagaimana iklan, film, dan konten media sosial seringkali memotong-motong tubuh perempuan menjadi objek visual semata demi memuaskan pandangan laki-laki, atau yang biasa disebut malegas. Bagi aliran ini, media seringkali menjadi alat pelanggaran kekerasan simbolik terhadap perempuan. Jika dilihat dari feminisme liberal, masalah utama dalam iklan semacam ini adalah minimnya representasi. Iklan tersebut gagal menampilkan keberagaman perempuan di Indonesia. Yang kedua, dari sudut pandang feminisme radikal, iklan ini adalah bentuk nyata dari objektifikasi tubuh perempuan. Dieksploitasi fungsinya hanya sebagai alat penarik perhatian visual untuk meningkatkan penjualan. Yang ketiga, feminisme Marxis akan melihat iklan ini sebagai strategi kapitalisme, industri media, dan kecantikan, sengaja mengeksploitasi ketidakpuasan perempuan terhadap tubuhnya sendiri, rasa insecure. Kita adalah ladang keuntungan bagi mereka. Sebagai kesimpulannya, ketiga aliran feminisme ini, yaitu liberal, radikal, dan Marxis, memberikan perspektif yang berbeda namun saling melengkapi dalam mengkaji komunikasi gender. Feminisme liberal mengingatkan kita soal pentingnya akses dan representasi. Feminisme radikal menyadarkan kita tentang bahwa budaya patriarki dan objektifikasi, sedangkan feminisme Marxis menyoroti motif ekonomi di balik citra perempuan di media. Dengan memahami ketiganya, kita diharapkan bisa menjadi audiens yang lebih kritis dan cerdas. Sekian video penjelasan tentang feminisme liberal, radikal, dan Marxis. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.